tugas matematika diskrit dengan judul Implementasi algoritma prim dan Kruskal untuk menentukan lintasan terpendek perumahan pada jaringan jalan. Jadi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Safira Muni Amanda dengan NIM 101022 Dan saya Rafael Adityo dengan NIM 1010224001154. Saya Diliana Solosa dengan NIM 101022400008. Saya Ahmad Habibullah dengan NIM 10102240115. Dan saya Pius Christian Rantai dengan NIM 10102243023. Nah, kita akan membahas tentang latar belakang. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya adalah tantangan utama yang sering dihadapi adalah merancang jaringan jalan yang efisien untuk menghubungkan berbagai titik rumah. Oleh karena itu dibutuhkannya algoritma prim dan Kruskal untuk menyelesaikan masalah ini, di mana kedua algoritma tersebut bekerja membangun MST secara bertahap dengan dimulai dari simpul awal dan dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya hingga mencapai nilai maksimum pada sebuah lintasan. Pada tugas ini bertujuan untuk mempelajari, mengimplementasikan algoritma prim dan Kruskal dalam mencari bobot lintasan terpendek. Hasilnya dapat memberikan solusi yang efektif dalam pengembangan perumahan. Prim, apa sih algoritma Kruskal? Algoritma Kruskal itu digunakan untuk mencari MST dari sebuah graf yang terhubung dan berbobot. Algoritma ini dikembangkan oleh Joseph Kruskal pada tahun 1956. Algoritma prim adalah algoritma lain untuk mencari MST dari sebuah graf yang terhubung dan berbobot. Dalam kata lain, algoritma Kruskal dan algoritma prim itu sama saja. Terus, algoritma ini dikembangkan oleh Chadwick pada tahun 1930 dan kemudian diperbaiki oleh Robert Prim pada tahun 1957. Pasti kita bertanya-tanya kan, apa perbedaan algoritma Kruskal dan algoritma prim? Algoritma Kruskal memiliki sisi berdasarkan bobot terkecil secara global, sedangkan algoritma prim memiliki sisi berdasarkan bobot terkecil dari simpul awal. Lanjut, yang kedua, algoritma Kruskal lebih efisien untuk graf dengan banyak sisi, sedangkan algoritma prim lebih efisien untuk graf dengan banyak simpul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara pengerjaan prim dan Kruskal. Pada algoritma prim, mencari bobot lintasan yang terpendek, lalu dibentuklah pohon dengan menyambungkan ke bobot lintasan yang terkecil. Kemudian dilakukan sampai simpul min 1. Lanjut, ada Kruskal. Pada algoritma Kruskal mengurutkan bobot lintasan dari kecil ke besar. Lalu bentuk pohon mulai dari lintasan terpendek, lalu buat lintasan sesuai dengan yang diurutkan. Tidak harus menyambungkan pada awal yang pengerjaan. Lalu sampaikan langkah banyak simpul dengan minus 1. Baik, pada materi saya itu pohon tree. Pohon tree merupakan graf yang tidak berarah terhubung yang tidak membuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pohon tree adalah suatu graf yang banyak simpul sama dengan n besar dari 1. Jika graf tersebut tidak mempunyai lingkaran atau cycle free dan banyaknya rusuk. Nih, kita kan pasti bingung, apa sih syarat utama yang harus dilakukan dalam pembentukan algoritma Kruskal dan algoritma prim? Syarat utama yang dilakukan adalah tidak membentuk sirkuit, harus membentuk pohon atau akar graf tak berarah. Untuk mendapatkan algoritma prim dan Kruskal dibutuhkannya gambar sirkuit. Pada kali ini kami membuat lintasan antar rumah dan ingin mencari lintasan terpendek menggunakan algoritma prim dan Kruskal. Penjelasannya, setiap rumah diberi nomor 1 sampai 9. Rumah tersebut merupakan simpul untuk mengerjakan algoritma prim dan algoritma Kruskal. Dapat membuat langkah-langkah dengan langkah sama dengan banyak simpul min 1. Jadi langkah yang dibuat adalah 9 dikurang 1 sama dengan 8 langkah pengerjaan. Langkah pertama, kita memilih lintasan terpendek, yaitu lintasan 4 dan 8 sepanjang 111 meter. Lalu kita ingin mencari lintasan terkecil dari kedua simpul tersebut dan harus mendapatkan satu simpul baru. Nah, di sini kita mendapatkan simpul kelima, yaitu dengan jarak ke rumah 4 200 meter. Selanjutnya kita mencari lintasan minimum yang menyambung 5, 4, dan 8. Dan kita menemukan rumah 3 dengan jarak 312 meter ke rumah 4. Selanjutnya, pada langkah keempat, kita akan mencari simpul baru dengan jarak terdekat dari simpul 4, 5, 8, dan 3.
maka didapatkanlah simpul 6 dengan jarak 121 meter dari simpul 3. Selanjutnya pada langkah kelima didapatkan simpul 7 dengan jarak 212 meter dari simpul ke-6. Pada langkah ke-6 didapatkan simpul 9 dengan jarak 225 meter dari simpul 7. Lalu pada langkah ke-7 didapatkan simpul 2 dengan jarak 317 meter dari simpul ketiga. Dan yang terakhir kita mendapatkan simpul 1 dengan jarak 504 meter dari simpul ketiga. Dari 8 langkah tersebut didapatkanlah tabel algoritma PRIM seperti berikut. Di mana langkah 1 adalah simpul dari 8 ke 4 dengan bobot lintasan 111 meter. Langkah 2 dari simpul 4 ke 5 dengan bobot lintasan 200 meter. Langkah 3 dari simpul 3 ke 4 dengan bobot lintasan 312 meter. Langkah 4 dari simpul 3 ke 6 sampai dengan bobot lintasan 121 meter. Langkah 5 dari simpul 6 ke 7 dengan bobot lintasan 212. Langkah 6 dari simpul 7 ke 9 dengan bobot 225 meter. Langkah 7 dari simpul 3 ke 2 dengan bobot 317 meter. Dan terakhir langkah 8 dari simpul 2 ke 4 dengan jarak 504 meter. Jadi pada langkah awal algoritma Kruskal, kita harus mengurutkan simpul dengan bobot lintasan terkecil hingga terbesar. Langkah pertama algoritma Kruskal, kita mendapatkan rumah 4 dan rumah 8 dengan panjang lintasan 111 meter. Dan pada langkah kedua kita mendapatkan rumah 6 dan rumah ketiga dengan lintasan 121 meter. Nah, di sini untuk ketiga terkecil yaitu rumah kelima mendapatkan 200 meter ke rumah keempat. Oke, lanjut pada langkah 4 kita mendapatkan rumah ke-7 atau sebelum ke-7 dengan panjang lintasan 212 meter. Pada langkah kelima kita mendapatkan lagi rumah ke-9 dengan panjang 225 meter. Dan pada langkah ke-6 mendapatkan lintasan sepanjang 312 meter dari rumah ke-3 sampai rumah ke-4. Pada langkah ke-7 kita mendapatkan simpul rumah kedua dengan panjang 317 dari rumah ke-3. Dan mendapatkan simpul rumah ke-1 dengan panjang 504 dari rumah ke-3. Nah, ini untuk langkah-langkah algoritma Kruskalnya. Dari langkah pertama mendapatkan simpul 8,4 dengan bobot lintasan 111. Langkah kedua mendapatkan simpul 6,3 bobot lintasan 121 dan selanjutnya. Oke, jadi total bobot lintasan minimum pada algoritma ini adalah 2002 meter. Pada materi saya itu pohon tree merupakan graf yang tidak berarah terhubung yang tidak membuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pohon tree adalah suatu graf yang banyak simpul sama dengan n besar dari 1. Jika graf tersebut tidak mempunyai lingkaran atau cycle free dan banyaknya rusuk. Lanjut. Pada kali ini kita melihat pembentukan pohon. Pembentukan pohon itu karena gambar Kruskal yang keren tadi membentuk hutan. Nah, di sini kita bisa melihatnya membentukkan pohon. Dimulai dari 6, terus turun ke 3, dan 3 turun ke 1, dan 3 turun ke 2, 3 turun ke 4, 4 turun ke 5, 4 turun ke 8, dan 7 turun ke 9. Next. Nah, dapat disimpulkan algoritma Pren dan Kruskal adalah dua cara berbeda namun sama-sama efektif untuk menemukan jalur terpendek atau koneksi paling efisien dalam suatu jaringan. Meskipun keduanya memiliki cara kerja yang berbeda, tujuan akhirnya sama, yaitu menghasilkan sebuah pohon yang menghubungkan semua titik dengan total bobot seminimal mungkin. Dan total bobot dari algoritma Pren dan Kruskal mempunyai total bobot lintasan yang sama, yaitu 2002 meter. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Ada sirkuit pada kali ini membuat Gas. Satu.